Skandal guru PPPK rangkap jabatan di Bungbulang. Surat mundur tak hapus dugaan pelanggaran hukum. Garut Bungbulang. Dunia pendidikan di Kabupaten Garut kembali diguncang skandal serius. Dua guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, Adeng Wahyudin, guru SDN Tegalega II, diangkat April tahun 2024, dan Fauzi Nurfatah, guru SDN Bojong III, diangkat Juli tahun 2023, terbukti masih tercatat aktif di data pokok pendidikan, Dapodik sebagai kepala sekolah dua lembaga non-formal, yaitu PKBM Nurul Uyun dan PKBM Catra Kandang Wesi, hingga Juli tahun 2025. Padahal, publik telah menyoroti praktik rangkap jabatan keduanya sejak Oktober tahun 2024. Namun fakta baru menunjukkan, Adeng baru mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 14 Oktober tahun 2024, sementara Fauzi lebih telat lagi, baru menandatangani surat mundur pada tanggal 23 Juli tahun 2025. Artinya, keduanya tetap menikmati status PPPK sekaligus menjabat kepala PKBM selama berbulan-bulan, sebuah praktik yang jelas melanggar aturan kepegawaian dan pendidikan. Pelanggaran aturan hukum. Praktik rangkap jabatan ini melanggar sejumlah aturan hukum yang berlaku, di antaranya 1. Permendikbudristek No. 13 tahun 2023 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, pasal 11 ayat 2. Aturan ini menegaskan bahwa guru ASN PPPK yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas pokok dan fungsinya. 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 24 huruf F, yang menyatakan ASN wajib menjaga integritas dan dilarang memiliki konflik kepentingan. Pasal 25 ayat 2, yang melarang ASN melakukan pekerjaan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas jabatannya. Sanksi pelanggaran dapat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. 3. PP No. 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, juga berlaku bagi PPPK, dengan Pasal 4 huruf D, melarang ASN menjadi pegawai atau bekerja pada pihak lain tanpa izin pejabat berwenang. Pasal 8 ayat 4, yang menyebutkan pelanggaran berat bagi PPPK, dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pasal 10 ayat 3, yang juga mengatur sanksi lain berupa pencabutan tunjangan kinerja dan hak-hak kepegawaian. 4. UU Tipikor. UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001. Pasal 3. Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain bisa dipidana, 1-20 tahun penjara serta denda hingga 1 miliar rupiah. Dengan demikian, kedua guru PPPK tersebut tidak hanya berpotensi kehilangan status kepegawaiannya, tetapi juga bisa terjerat pidana korupsi bila terbukti ada manipulasi dana pendidikan. Dugaan manipulasi dan lemahnya pengawasan. Skandal ini makin mencuat setelah diketahui Adeng Wahyudin juga merupakan pendiri Yayasan Baitul Wahyudin Garut, yang menaungi beberapa lembaga pendidikan. Dalam struktur yayasan itu, ditemukan dugaan tumpang tindih jabatan seperti Felmi Sopandi SPD, yang tercatat sebagai Kepala PKBM Baitul Wahyudin sekaligus operator PKBM Nurul Uyun. Kondisi ini membuka ruang bagi dugaan manipulasi Dapodik, penyalahgunaan anggaran, hingga gratifikasi. Kasus ini juga memperlihatkan rapuhnya pengawasan internal di dunia pendidikan Garut. Pengawas sekolah dan Korwil Bungbulang dinilai bungkam dan tidak berdaya, sementara Disdik Garut hanya mengandalkan surat pernyataan pengunduran diri, tanpa menindak tegas pelanggaran disiplin. Kabid SD Disdik Garut, Suryana SPD MMPD, sempat menyatakan keduanya telah mengundurkan diri, namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Tuntutan masyarakat. Masyarakat menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan dan mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret, berupa 1. Audit total oleh BKD dan Inspektorat Garut terhadap status jabatan dan penggunaan anggaran PKBM. 2. Penonaktifan sementara Adeng Wahyudin dan Fauzi Nurfatah hingga ada keputusan final. 3. Pelibatan aparat penegak hukum (APH) bila terbukti terdapat manipulasi data atau penyelewengan dana. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman serius bagi integritas ASN, marwah dunia pendidikan, dan kepercayaan publik di Garut. Jika dibiarkan, praktik rangkap jabatan dan penyalahgunaan kewenangan akan menjadi presiden buruk yang merusak sistem birokrasi dan pendidikan di daerah.